Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ardan Putra Prasetyo, yang dimana sekarang kita akan mempelajari, membuat, dan akan membimbing bersama-sama bagaimana cara membuat RSEI atau Remote Sensing Ecological Index. Nah, sebetulnya temanya sendiri adalah thermal, tapi kenapa RSEI? RSEI sendiri kan menuju para kota gitu. Nah, kenapa? Karena RSEI sendiri itu menggunakan data dari thermal atau khususnya itu LST atau Land Surface Temperature, yang dimana menggunakan data thermal untuk menghasilkan suhu dari tanah. Nah, pengaplikasiannya adalah RSEI atau indeks untuk mengetahui kualitas ekologi. Nah, langkah yang pertama adalah kita memilih AOI dan juga memanggil dataset. Nah, citra yang akan saya gunakan adalah citra Landsat. Nah, ini adalah dataset kedua ini. Yang pertama itu untuk memanggil dataset Landsat. Lalu yang kedua itu untuk memanggil yang namanya administrasi. Nah, AOI-nya sendiri saya akan menggunakan kota asal saya yang dimana Sukabumi, tapi sekabupaten, jadi kota dan kabupaten masuk, dan juga admin pertamanya Jawa Barat. Kenapa Jawa Barat? Karena Sukabumi berada di Provinsi Jawa Barat. Lalu yang kedua itu menampilkan batas wilayah ROI dalam peta ROI atau AOI, yakni Area of Interest. Nah, ini dibuat merah, apabila kita run itu akan hampir di Sukabumi sendiri. Bisa kita lihat sebentar, kita run. Nah, ini oke. Setelah ini itu untuk memilih tanggal. Nah, memilih tanggal. Nah, kenapa saya memilih tanggal sekian? Karena kita mengambil data thermal, yaitu land surface temperature. Nah, yang saya mau lihat itu adalah start date dan end date. End date-nya sendiri kan di bulan Juli sampai Agustus. Khususnya ini penelitian ini tuh berfokus pada data thermal pada bulan-bulan musim panas atau summer gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita ke koreksi citra. Nah, ini koreksi citra sendiri menggunakan koreksi radiometrik untuk warnanya seperti ini. Selanjutnya itu ini untuk menginput si image-nya atau citranya, yakni Landsat dengan filter awan, cloud cover gitu. Dan si koreksi tadi itu diterapkan di sebelah sini. Lalu ada composite median. Nih, untuk composite median dengan klip si daerah yang kita pilih. Karena kalau nggak diklip ntar dia satu bumi, sehingga perlu diklip. Nah, selanjutnya adalah visualisasi dari si Landsat sendiri, yang dimana Landsatnya itu 432, yang dimana itu kan 4 itu band merah, 3 itu band hijau, dan band 2 itu adalah biru, sehingga menghasilkan RGB. Karena kan RGB itu red, green, blue, yang dimana natural color begitu, merah, hijau, dan juga biru. Harus sesuai urutan, apabila tidak akan aneh gitu. Terus hasil itu tuh kita tampilkan di peta ini. Nah, maka kan ada citra Landsat dengan true color tuh seperti itu. Dengan masih ada awan, memang sebetulnya bisa kita pilih dengan ganti tanggal, cuma karena untuk ini hanya untuk percobaan, maka ya kita bisa lanjut dengan tanggal sekian. Oke. Selanjutnya untuk print dalam bentuk task gitu untuk si citranya. Selanjutnya kita ke bagian cara menghitung NDVI untuk script khusus NDVI. Seperti itu. Nah, ini scriptnya sudah saya paste. Jadi NDVI sendiri adalah indeks vegetasi. Nih, indeks vegetasi dengan min dan max 1. Ini masih raw, belum dinormalisasi. Nah, ini dinormalisasi persentil 2% sampai 98%. Seperti itu. Oke. Ini sudah, teman-teman bisa langsung mengikuti saja script yang sudah ini, nanti juga akan saya share di deskripsi dan lain-lain. Jadi rumusnya itu seperti ini untuk NDVI pada script. Oke, langkah selanjutnya adalah menghitung emisivitas. Emisivitas sendiri kan ada di thermal ya, untuk seperti kehitaman lah. Nah, seperti ini kita coba run dulu lah NDVI dan juga emisivitas.
akan menghasilkan output seperti apa. NDVI raw dan normalisasi. NDVI normalize jadi nilainya cuma 2, 0 sampai 1 gitu, atau 1 sampai 2. Nah ini yang raw. Ini normalisasi akan berubah menjadi seperti ini. Nah ini kenapa merah? Karena itu adalah tutupan awan gitu. Jadi teman-teman apabila ingin mencoba script ini, cobalah yang memang si tutupan awannya cari tanggal yang tutupan awannya minim gitu. Nah selanjutnya adalah kita membuat layar si LST sendiri. Nah ini, jadi script LST itu kan kita mengambilnya band thermalnya tuh, band thermal alias band 10 pada Landsat. Ini rumusnya segini, lalu divisualisasikan dan jangan lupa dinormalisasi seperti NDVI tadi. Oke, kita coba run, kita melihat LST dalam suhu berapa Celsius nih, inspektor, lalu kita klik di sini di suhu yang merah lah. 23 derajat itu panas sekali, tapi karena ini musim panas makanya masuk akal seperti itu. Dan ini menuju merah berarti sangat panas, dan biru itu ya berarti dingin, kebalikannya. Nah ini sudah script LST. Selanjutnya itu jangan lupa print nilainya, karena supaya muncul di bagian konsol gini. Oke. Selanjutnya kita ke parameter selanjutnya, yaitu ET alias di indeks kebasahan lah kita sebut. Sahabat. Di sini sebenarnya saya tidak membuat skripnya dan saya hanya mengcopy paste saja sebetulnya, karena apabila saya mengetik manual dari nol itu akan lama dan memang pemahaman saya belum sampai situ. Namun teman-teman bisa mengikuti apa saja urutan dari skrip yang saya masukkan itu untuk sebagai referensi. Nah ini untuk wet, ini rumusnya, dan band yang dipakai band 1 sampai band 7. Ini untuk visualisasinya, dan jangan lupa dinormalisasi seperti LST tadi dengan rentang-rentangnya gitu. Nah ini kita coba run. Oke, yang akan terlihat pada wet. Nah seperti ini indeks wet. Ini raw-nya, dan ini sudah normalisasi sehingga nilainya pun bakal terlihat dengan jelas. Oke. Selanjutnya NDBSI atau Normalized Difference Build Soil Index gitu, build up soil index. Itu tuh lahan terbangun, biasanya seperti itu. Sebentar. Nah ini, jadi si NDBSI sendiri itu memang lahan terbangun. Jadi yang dipakai itu NDBI dan juga SI. NDBI itu Normalized Differentiation Build Index sama Soil Index SI. Dua ini nanti disatukan, dioverlaykan band 6, band 5 untuk NDBI, dan SI itu di bandnya band 4, band 3 dikurangi band 5, band 6 dibagi band 4, band 3 ditambah band 5, band 6 seperti itu. Dan jangan lupa dinormalisasi untuk memudahkan kita dalam visualisasi dan juga nilainya. Kita bisa lihat di konsol ini untuk nilai-nilai yang bisa dilihat dari hasil. Nih seperti ini. Jadi di sini saya kebanyakan sebetulnya menjelaskan bagaimana fungsi dari script itu sendiri. Nah ini normalisasi 0 sampai 1. Tapi raw-nya seperti ini. Namun karena nilainya kurang dari normalisasi itu sendiri, jadi dia masuknya ke normalisasi bawah sepertinya putih. Itu jadi bukan error kawan-kawan. Setelah itu kita menggabungkan overlay dari 4 parameter tadi. Di sini ini NDBSI, NDBSI, minmax, ROI, dan lain-lain. Oke. NDVI normalisasi, LST normalisasi, pokoknya semua 4 parameter tadi, NDVI, LST, WT, dan juga NDBSI yang sudah dinormalisasi semuanya kita gabungkan menjadi satu layer. Pokoknya semuanya sudah tampil di sini kan. Setelah itu kita memvisualisasikan apa yang kita mau, yaitu RSI.
seperti ini. Semuanya sudah ada di sini. DBSI normalisasi, WAT normalisasi, LST normalisasi, dan NDVI normalisasi. Jangan lupa kita ekspor juga ke Google Drive apabila kita ingin pengolahan di software lain, bisa seperti itu. Nah, sudah seperti ini. Kita geser ke script PCA. Jadi PCA itu sebetulnya principal komponen. Seperti itu, bentar. Oke, saya mempersiapkan scriptnya dulu. Image array, di sini tuh bermain image array dan juga hal lain, dan juga eigenvector. Itu perhitungannya yang saya belum bisa mengerti sampai sekarang. Namun kita sama-sama belajar di sini. Oke. Nah, di PCA sendiri berubah menjadi PC1. Nah, ini skripnya panjang. Ada sekitar 200 baris di script itu. Nah, ini rubah ke image array. Terus jangan lupa kita asumsi dulu nih result untuk hasil AOI itu daerah kita. Lalu menghitung mean dan covariance. Dihitung mean dari setiap parameter tadi. Setelah itu ini eigen composition, yaitu eigen values dan eigen vector, yang dimana itu kan sentralitas salah satunya. Pokoknya ini ada perhitungannya yang dimana saya belum bisa menjelaskan di video ini. Nah, setelah itu proyeksi ke principal components. Jadi PC1 principal components itu. Kalau PCA itu kan principal component analysis. Ini sudah PC1 principal component saja. Sudah dikoreksi. Setelah kita dikoreksi, dinormalisasi menjadi RSEI. Nah, ini berikut adalah skripnya. Oke, menunggu run. Kita lihat. Oke, sudah muncul RSEI. Kita matikan saja yang lain, layer lain. Namun ini RSEI-nya bukan yang dinormalisasi, sehingga terlihatnya masih seperti ini. Nah, ini kenapa? Jadi RSI itu adalah indeks dari ekologikal sendiri, ekologis. Ini merah sendiri karena tutupan awan. Jadi sebisa mungkin teman-teman itu mencari tanggal yang tutupan awannya minim untuk meminimalisir adanya seperti ini. Selanjutnya kita ke bagian tahap visualisasi dari yang barusan. Oke, sebentar. Ada kesalahan, kurang ini ya, slash visualisasi map dan RSI ini. Tapi ini RSI masih belum dinormalisasi. Tapi PC1 nya sudah dinormalisasi. Kita lihat hasilnya. Ini hasilnya petanya akan banyak karena semuanya kita tampilkan di layer ini untuk bisa membandingkan. Nah, ini PC1, ini yang raw, yang masih data mentah. RSI ini raw PCA yang data mentah. Nah, ini yang sudah dikoreksi visualnya, tidak terlalu banyak perbedaan. Ini seperti itu. Jangan lupa diekspor juga ke drive untuk bisa menggunakan si data tersebut. Nah, ini RSI-nya sudah dinormalisasi. Kita nggak usah matikan layer lain karena di paling atas nih. Terlihat seperti ini, teman-teman. Yang merah ini tutupan awan dan hijau yang lainnya menyebarnya itu RSI. Bisa kita lihat lah, mungkin lebih cepat apabila kita matikan saja layernya. Nah, ini masih sama seperti tadi sebetulnya. Nah, ini scriptnya sebenarnya sudah selesai untuk RSI 0 sampai 1. Cuma kan sebetulnya kita
ingin mendefinisikan seperti apa dari kelas dari RSI sendiri. Sebentar. Oke. Untuk kita bisa mengetahui kelasnya. Nah, script ini saya gunakan untuk membuat si RSI baru. Tapi kita perlu yang namanya mendefinisikan wilayah baru lagi, karena memang sulit untuk membuat langsung jadi gitu. Nah ini karena kalau apabila saya membuat Kabupaten Sukabumi langsung seperti yang di atas itu tidak muncul yang kotanya bolong, sehingga adminnya dua. Yang pertama Jawa Barat, admin kedua itu Sukabumi, admin kedua satu lagi Kota Sukabumi. Nah untuk kelasnya sendiri saya menggunakan ini untuk sebagai acuan saja. Jadi intervalnya itu 0,2 lalu terjadi dalam 5 kelas. Nah ini masih belum muncul karena masih belum saya print. Oke, sebentar. Nah ini untuk warna setiap kelasnya sebenarnya random saja, ini kode warnanya random aja, teman-teman bisa gunakan. Nah terus kita add layer RSI nya kabupaten dan kota karena memang kita menggunakan dua itu. Ini sudah muncul RSI kelas, jadi yang sudah dikelaskan, makanya namanya RSI kelas. Yang sudah diklasifikasi menjadi 0,2 tadi interval. Nah, kita tunggu. Nah ini untuk hijau dan merah sebenarnya hanya berubah satu warna saja sebetulnya, ini beberapa warna tuh. Namun memang saya yakin teman-teman pasti lebih mudah melihat ini karena memang hijaunya memiliki gradasi. Nah tapi kita tidak berhenti di situ, kita memunculkan legenda dan juga simbologi untuk si RSI ini agar memudahkan para pembaca melihat. Seperti ini kita run. Oke, ada error. Kita jadi function error bentar. Ulangi, apakah masih error? Oke, sebetulnya memang kita harus mengcopy semua script langsung ya, tidak sedikit-sedikit, sehingga tidak error. Apabila yang sedikit-sedikit maka pastikan itu fungsinya bisa berjalan dengan baik. Oke, nah ini akan saya jelaskan scriptnya ini untuk kelasnya tadi. Lanjut di bawahnya palet warna itu tadi divisualisasi di layernya. Itu akan menggunakan warna seperti apa bisa teman-teman rubah. Itu berdasarkan klasifikasi 0,2 interval dengan 5 kelas sampai 1. Nah ini ada legendanya, sangat rendah berapa sampai sangat tinggi. Ini jadi teman-teman bisa melihat ini warna putih seperti ini yang ada di daerah nih, hampir ke yang tutupan awannya itu sedang. Jadi semakin bagus RSI sendiri maka ya ekologinya semakin bagus. Merah ini karena tutupan awan, memang kita tidak bisa melihat apapun di situ, ada tutupan awan, makanya merah gitu, sangat rendah karena tutupan awan. Terus sangat tinggi ini jadi Sukabumi sendiri memang diselimuti oleh yang sangat tinggi. Jangan lupa kita masukkan script untuk ekspor hasil. Nah ini ekspor hasil untuk bisa ke drive gitu. Jadi bisa kita setelah di drive teman-teman unduh, bisa diolah juga di ArcGIS, di QGIS ataupun di SagaGIS dan lain-lain lah. Nah setelah itu saya mau membuat yang namanya layout untuk apps, karena nanti ini akan dibuat di apps. Nah ini scriptnya sekitar 200 baris. Bentar, kita mulai lagi, saya menjelaskan bagian ini. Kurang satu. Ini root clear itu untuk reset UI. Jadi UI yang sudah ada itu di reset, diulangi lagi dan dibuat map objectsnya itu ada 4 tak yang dimana ntar grid kanan seperti
kuadran 1, 2, 3, 4 seperti itu. Ini dibuat seperti ini. Lalu petanya ada 4 dan disinkronisasi. Jadi ketika kita zoom satu peta, ini jadi script yang ini digunakan untuk sinkronisasi satu peta. Kita zoom satu peta lainnya ikut menzoom, tapi beda visualisasinya hanya untuk zoom dan outnya saja. Nah, terus kita layarnya dibuat di sini. Layarnya itu apa saja yang mau kita tampilkan, karena menurut saya itu ada 4 parameter yang dimana NDVI, WET, LST, NDBSI itu wajib masuk, dan juga PC1 itu karena menyatukan semua komponen-komponen itu 4 itu. Nah, jadi kita masukkan, dan RSI untuk emisivitas tidak, karena saya rasa ini 6 saja cukup, dan RSI itu untuk hasil akhir itu. Dan juga ini legendanya, jangan lupa legendanya menampilkan setiap parameter ini. Jadi 6 parameter ini legendanya akan ditampilkan. Oke. Legenda fungsionalnya jangan lupa, thumbnail, panel juga semuanya dijelaskan. Dan teman-teman bisa mengikuti skripnya aja. Oke, setelah ini tuh untuk si fungsinya, layer nama juga seperti itu. Nah, ini default view itu adalah gimana teman-teman ketika menampilkan apps itu si view yang defaultnya itu bisa langsung muncul pertama kali. Nah, ini saya sebenarnya bebas, tapi saya tekankan itu di yang penting ada RSI karena itu hasil akhirnya setidaknya. Nah, nanti bisa diganti untuk perbandingan. Nah, ini selektor itu untuk memilih peta nanti seperti apa, kontrol panel. Nah, kontrol panel ini nanti dibuat untuk bagaimana kita mengganti setiap peta. Itu jadi untuk penggantian peta untuk bisa membandingkan setiap parameternya. Nah, ini output layer switch itu jadi namanya ini kontrol untuk merubah peta. Kita bisa berubah kontrol. Output layer switch aja kontrol. Atau output switch aja lah, perubahan output. Output yang dipilih kalau nggak ya output. Nah, ini begini aja lah output. Nah, ini untuk kontrolnya. Jadi harus sinkron atas ini sama yang ditampilkan harus sinkron karena itu tulisan. Jadi ini untuk merubah tulisan di kontrol panelnya dan ini merubah apa yang ditampilkan di peta, jadi harus sinkron. Setelah itu ini header, ini judul RSI Sukabumi Summer 2025 karena memang ini tuh tanggalnya 2025 tapi di bulan 4 di musim panas. Bulan Juni sampai Juli. Ini sudah selesai, kita coba run, akan lihat hasilnya, teman-teman. Nah, hasilnya langsung terlihat. Nah, ini berat karena langsung run 4 peta. Oke. Kita tunggu dulu. RSI sebelah kiri, LST, WET, dan NDBSI. Nah, untuk yang paling kiri itu RSI itu map 1, LST itu map 2, lalu yang paling bawah kiri itu map 3 dan map 4 ke kanan. Seperti itu urutannya. Nah, ini sudah mulai muncul. RSI, LST, WET, dan juga NDBSI. Nah, ini sudah mulai muncul nih. Tapi RSI-nya sendiri yang belum saya kelaskan. Namun karena memang ini pun sudah merepresentasikan RSI, jadi cukup. Ini LST seperti kelasnya dan yang sudah dinormalisasi, makanya nilainya 0 sampai 1. Dan tadi gunanya untuk link itu adalah link up ataupun sinkronisasi itu gunanya ini. Nah, ketika kita zoom semuanya ke zoom, jadi gampang dibandingkan. Oke, kita coba ganti tiren. Oke, tuh ganti satelit. Nah, siap. Layarnya pun hanya berusaha. Nah, apabila kita ingin mengganti visualisasinya, kita mau menampilkan apa, misalkan NDVI, berarti kita rubah di map 1 di sini NDVI. Kita ingin merubah, nah ini bisa dibandingkan. Setiap kita ingin merubah NDBSI ganti jadi PC1. Kita tinggal mengganti di situ. Tuh, sangat mudah bukan? Jadi kita bisa membandingkan. Oh, NDVI-nya seperti ini, LSI-nya seperti ini, WET-nya seperti ini, NDBSI-nya seperti ini. Oh, inilah yang membuat RSI. Gitu. Nah, untuk hasil akhir apabila teman-teman ingin mempublikasikan, kita istilahnya itu kita harus menggunakan apps. Jadi ini seperti hosting lagi lah istilahnya. Kita bisa membuat new apps. Ini project teman-teman namanya apa? Bisa next. Appsnya namanya apa? Kalau saya RSI. Namun karena kita ingin membuat hal yang sebenarnya namanya bebas sih. Namun namanya RSI Crash karena salah satu lagu favorit saya di Paramore itu Crash di sini. Source code next. Juga publish. Langsung saja. Nah, ini sebenarnya bisa kita klik, namun langsung muncul. Kita lihat, biasanya sih merender dulu. Nah, ini langsung muncul teman-teman. Jadi apabila diklik dan juga
linknya error seperti wait gitu, berarti teman-teman hanya menunggu itu sedang rendering dan upload si script itu. Kita lihat sedang generate. Nah, semuanya petanya sudah muncul, dan jangan lupa kita tes. Di map ini kita munculkan RSEI. Kita munculkan NDVI apakah berjalan. Kalau misalkan ini berjalan, berarti scriptnya sudah selesai di situ. Oke, sip, selesai. Oke, teman-teman. Kita ada di ujung video, teman-teman, karena ini scriptnya sudah selesai dan juga sukses. Maka videonya sampai di sini, dan terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa tanyakan saja ke sosial media di link deskripsi di bawah. Bisa chat di sosial media tersebut apabila ingin meminta skrip ataupun meminta penjelasan terkait video ini. Terima kasih, saya Hadantio pamit.